Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Bagaimana kabarnya para penonton semua di 5 benua? Moga-moga sehat selalu ya dalam hidup ini. Jangan bingung ya. Masa depan itu tidak ada bahayanya, yaitu kalau kita selalu menjaga hubungan-hubungan baik dengan Allah ya. Masa depan itu nggak ada bahayanya kalau kita selalu bertakwa kepada Allah, ya nggak? Nah, itu kata Ustadz saya, kunci sukses adalah kalau kita bertakwa kepada Allah. Kalau negeri kita itu penduduknya bertakwa, sukses ini. Tapi karena Islam itu dihina-hina sejak tahun berapa ya? Sejak zaman Ahok kayaknya itu, sejak zaman Pilkada itu ada gerakan sistematis Islamfobia ya. Islam itu ada perasaan benci terhadap Islam ya kan? Ya kayaknya sejak zaman Pilkada Ahok yang kemudian berhasil dilumpuhkan, digulingkan ya oleh Anies Baswedan itu sebenarnya kan. Sebelumnya nggak ada itu orang-orang menghina Nabi, menghina Quran, menghina bahasa Arab, menghina tokoh-tokoh Islam itu nggak ada. Ada istilah apalagi khilafah, kemudian FPI dibubarkan, HTI dibubarkan dengan isu radikal, dengan isu intoleran, dengan isu khilafah. Itu kayak ada yang nyeting loh. Ada yang nyeting itu maksudnya ada yang buat gitu. Grand design itu ya kan. Tapi nggak tahu lah. Saya mah kira-kira aja. Sekarang kita baca berita aja. Ini ada berita dari Rizal Ramli ini. Rizal urai 3 faktor kondisi objektif RR.2 sudah matang, perubahan akan terjadi. Itu kata koran apa ini? Republik Merdeka, kantor berita politik rmol.id. Laporan Jamaluddin Akmal Jumat 3 Juni 2022 jam 8:59. Republik Merdeka ya kan. Sejarah telah mengajarkan ya kepada umat manusia bahwa perubahan merupakan hal yang tidak bisa terelakkan. Iya, perubahan selalu terjadi ya untuk menyehatkan sebuah sistem sosial dan sistem politik ya, dan juga sistem kehidupan kita. Semuanya harus berubah ya, karena nggak ada yang stagnan dalam hidup ini kan. Perjalanan hidup itu tidak akan bisa terelakkan ya, perubahan yang ada itu. Perubahan bisa terjadi dengan mudah tergantung pada kondisi objektif yang ada. Nah, kalau kondisi objektifnya belum matang, itu kata Rizal Ramli, itu nggak akan ada akan perubahan dalam sebuah bangsa atau negara. Tapi kalau kondisi objektifnya sudah matang, maka perubahan itu akan terjadi. Kata siapa? Kata ini RR Rizal Ramli, Dr. Rizal Ramli pada wartawan. Jadi dia ngomong di depan wartawan ya. Menurut Rizal Ramli, kondisi objektif di tanah air ini, tanah air kita maksudnya, tanah air Indonesia, sudah terbilang matang. Jadi perubahan tinggal nunggu waktu ya. Jadi nggak bisa terelakkan perubahan itu, kata Rizal Ramli, karena kondisi objektifnya sudah terpenuhi, sudah ada gitu ya. Jadi Rizal Ramli yang pernah jadi Menteri Ekonomi, Menko ya, Menko Perekonomian era Gus Dur, itu kemudian dia menguraikan 3 alasan mengapa kondisi objektif itu bisa disebut matang. Pertama, kondisi objektif yang membuat perubahan akan terjadi itu pertama, kondisi perekonomian rakyat nih, yang khususnya golongan menengah bawah itu terus-menerus mengalami kesulitan, kesusahan dan bertubi-tubi ya. Kelompok ini dapat musibah, kelompok kalangan kelompok rakyat yang ekonomi menengah ke bawah itu. Pertama, saat dia itu sebagai rakyat menengah ke bawah itu diberhentikan dari perusahaan, di PHK tanpa pesangon ya, waktu zaman pandemi itu ya. Terus kemudian harga-harga kebutuhan pokok itu naik ya. Ya, kebutuhan dapur itu kan naik ya, di rumah tangganya itu kan. Kemudian bahan bakar melonjak untuk bahan bakar motor dan mobil itu.
dan juga pungutan pajak yang ikut meningkat. Ya kan, ternyata pajak kendaraan bermotor dan perubahan perubahan balik nama itu juga adalah paket yang 13 pajak yang dimaksudkan untuk membiayai IKN itu kan, baru dikeluarkan kemarin tuh beberapa minggu yang lalu ya. Jadi pendapatan naik besar hanya untuk oligarki. Jadi ada pendapatan besar, penghasilan besar hanya untuk oligarki. Oligarki itu kaum pengusaha yang lapisan masyarakat yang sangat elit, yang sangat kecil, yang menguasai perekonomian kita itu ya. Jadi mereka itu menguasai mineral ya, menguasai tambang, menguasai sawit, menguasai perkebunan besar, menguasai properti dan lain-lainnya. Terus kemudian kata Rizal Ramli ada faktor kedua ya. Faktor kedua adalah kondisi pemerintah yang mengalami kesulitan likuiditas ya. Likuiditas itu apa sih? Uang yang liquid ya. Karena pemerintah terus mengejar proyek-proyek yang megalomania, proyek-proyek mercusuar, proyek-proyek besar seperti yang terakhir tentu IKN ya. IKN itu ibu kota negara ya, yang mau memindahkan Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, Rizal Ramli mengingatkan bahwa dibalik semangat ya untuk mengejar hal-hal besar, membangun ini, membangun itu, termasuk proyek IKN itu, ya itu selalu ada potensi markup ya. Markup tuh biayanya misalnya 5 perak tuh dinaikkan menjadi 10 perak, dinaikkan biaya markup itu dari setiap proyek itu. Dan kata Rizal Ramli, perkiraan markup itu naikin biaya proyek, biaya dari yang seharusnya itu selalu dinaikkan minimal 20% ya. Dan kenaikan markup itu, yaitu proyek itu, biaya proyek yang dinaikkan itu menjadi bancaan para pejabat ya, dirayah istilah dibagi-bagi di antara pejabat ya, tanpa mereka itu peduli ya gimana bayar utang untuk proyek-proyek tersebut. Pokoknya nanti yang bayar biarin pemerintahan berikutnya setelah pemerintahan Jokowi berakhir ya. Jadi ini pemerintah itu mengalami kesulitan likuiditas ya, karena dikejar oleh ambisi-ambisi mengerjakan proyek-proyek besar, dan proyek-proyek besar itu jadi bancaan ya, jadi rebutan, bukan rebutan ya, jadi pesta ya, karena ada biaya yang dinaikkan itu di markup itu kata Rizal Ramli ya. Jadi karena pembangunan tanpa perencanaan yang matang dan cenderung ya nggak ada studi banding dan lain-lain, cenderung ugal-ugalan ya. Perencanaan pembangunan itu seperti apa dulu ya, Pak Jokowi pernah bilang, loh ini mana bendungannya ada toh, tapi kok nggak bisa mengairi sawah, nggak ada saluran irigasinya, misalnya gitu dulu ya. Jadi karena akibat dari pembangunan yang nggak pakai perencanaan dan ugal-ugalan itu, semua biaya harus dinaikkan ya. Yang dinaikkan itu tarifnya dinaikkan, pajak dinaikkan, terus apalagi listrik, dan semua hal yang harus dinaikkan untuk untuk menutupi ya, kondisi keuangan yang memang berat itu. Jadi ini luar biasa ya. Jadi perencanaan tanpa pembangunan tanpa perencanaan, terus kemudian ugal-ugalan, terus ada markup yang besar, dan markup itu dibagi-bagi bagi para pejabat yang terkait ya, dan juga yang nggak terkait, yang punya kekuasaan yang masuk dalam proyek itu dari jauh sebagai pengaruh kekuasaan ya. Terus kemudian faktor yang ketiga yang bisa mendorong adanya perubahan itu ada kondisi objektif. Yang ketiga adalah tentang anggapan dunia ya, anggapan dunia pada rezim yang ada sekarang ya. Ada yang melihat Indonesia sudah menjadi negara yang pro pada Cina, dan kemudian ada juga yang melihat Indonesia sudah semi otoriter dan tidak mampu menyelesaikan masalah dasar kebutuhan rakyat ya. Jadi kita merasakan ya, masalah kebutuhan dasar itu sepertinya kok nggak ada intervensi dari pemerintah ya. Contoh ya, minyak goreng aja itu nggak turun-turun, katanya sudah sudah diberi tugas kepada Pak Luhut untuk menyelesaikan minyak goreng. Kalau menurut pemahaman saya, minyak goreng itu kalau mau diselesaikan ya harganya harus turun, bukan terus memindahkan headquarters ya, kantor utama dari pabrik PT minyak sawit, minyak goreng itu yang ada di Singapura, semua harus dipindahkan ke Jakarta.
kantor-kantor utama itu, sehingga pajak-pajaknya itu ada di Jakarta. Terus buat apa kalau kantor-kantor dari perusahaan minyak sawit itu ada di Jakarta kalau minyak itu nggak turun? Buat apa? Jadi kata Rizal Ramli, anggapan dunia luar ya, faktor yang ketiga itu bahwa Indonesia itu semi otoriter, kemudian lebih ke pro Cina ya kan. Ada juga yang melihat kita Indonesia itu menurut Barat, itu menurut orang lain, menurut orang luar itu sudah tidak mampu menyelesaikan kebutuhan dasar pokok rakyat yang memang sangat mendesak. Jadi kalau ada ketiga faktor itu digabung, soal kesulitan keuangan, kemudian soal pandangan orang lain seperti itu yang memang negatif terhadap Indonesia, dan yang ketiga itu faktor yang pertama itu apa tadi? Yang saat itu apa? Yang pertama tadi apa sih? Pertama itu kondisi perekonomian rakyat yang susah ya. Nah kalau itu sudah bergabung itu kata Rizal Ramli, masalah rakyat yang tertekan hidupnya, kemudian keuangan negara yang mengalami kesulitan dan pandangan negatif dari Barat, bukan dari Barat, dari luar negeri kita terhadap Indonesia, maka kalau faktor itu digabung bersatu, kata Rizal Ramli, maka perubahan akan terjadi, dan kondisi objektif itu, kata Rizal Ramli, sekarang sudah matang. Dan bagaimana menurut Anda kondisi rakyat kita? Bagaimana solusinya? Itu kalau menurut Rizal Ramli akan terjadi perubahan yang akan terjadi, mau tidak mau tinggal nunggu waktu, karena kondisi-kondisi objektifnya sudah matang. Yang dia sebut dia tiga itu, soal keuangan yang pemerintah mengalami kesulitan, soal masyarakat yang mengalami tekanan yang berat karena semua kebutuhan naik, dan ya kan, dan kemudian kebutuhan bahan pokok dan lain-lain naik, termasuk bahan bakar, dan yang ketiga tentu pandangan yang tidak terlalu bagus dari dunia luar ke Indonesia, yang cenderung semi otoriter Indonesia itu katanya, dan kemudian lebih pro ke Cina ya kan, dan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah dasar rakyatnya. Maka kata Rizal Ramli, tunggulah detik-detik perubahan itu terjadi. Saya Yudi Pramuko, Tukang Donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.